Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat rahmat-Mu yang baru yang kami terima pada hari ini. Semua karena kasih setia-Mu, karena anugerah-Mu. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu menuntun kami, menolong kami, menerangi kami. Untuk kami bisa mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Sebagai landasan gerak hidup kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Renungan pada pagi hari ini dengan tema Allah lah sumber kehidupan. Bacaan kita akan terambil dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-4 dan ke-5. Alangkah baiknya saudara nanti membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Mari kita sama-sama membaca Yohanes 15 ayat yang ke-4 dan ke-5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan saudaraku. Saudara, menjelang kematiannya, Yesus begitu all out mengajar murid-muridnya saudara. Dalam perjalanan Yesus dan murid-muridnya dari Bukit Zaitun menuju ke Yerusalem, mereka melewati lembah dan sungai Kidron, di mana di situ ada perkebunan anggur. Dan Yesus mengajar murid-muridnya dengan perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Saudara, dalam perumpamaan itu, Yesus mengajar murid-muridnya tentang sebuah hubungan. Hubungan yang ideal, hubungan yang harmonis, hubungan yang indah, yang Bapa di sorga kehendaki. Yesus ingin murid-muridnya itu mengerti dan memahami tentang tujuan hidup yang diinginkan oleh Bapa di sorga. Dalam hal hubungan ini, yaitu Bapa ingin kita menghasilkan buah. Ya, tujuan kita di dalam Yesus, hidup di dalam Yesus, tujuannya hanya satu yang diinginkan Bapa, yaitu supaya kita menghasilkan buah. Saudaraku, kehidupan ini seperti perkebunan anggur. Bapa sebagai pemilik sekaligus pengusaha, ia yang empunya semua. Dan Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Bukan yang palsu, saudara, yang benar. Sedangkan kita hanya ranting-rantingnya. Hubungan yang nantinya bermuara kepada kehidupan dan kebahagiaan. Ya, di dalam tema ayat tadi di awal, Allah lah sumber kehidupan. Untuk kita juga bisa memahami bahwa di luar Dia, di luar Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, untuk tetap kita hidup dan berbuah,
kita kembali akan baca di dalam ayat yang keempat, di mana di sana ada Tuhan perintahkan kepada kita sekaligus sebagai syarat supaya kita bisa hidup dan berbuah. Saya bacakan untuk saudara ayat yang keempat A. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara, sebagaimana ranting hanya dapat hidup selama ia melekat, menempel, tinggal, ataupun menyerap pada pokok anggur. Demikian pula kita, saudara, orang-orang percaya. Kita akan memiliki dan mendapatkan atau mempunyai hidup Kristus ketika kita tetap tinggal, melekat, resap seperti spons sampai basah di dalam Yesus, dan tetap terhubung sehingga aliran dari kuasa kasih Yesus itu mengalir kepada kita. Dan akhirnya kita menghasilkan buah. Dan ujungnya menyenangkan hati Bapa. Tetapi saudara, tetap tinggal, tetap melekat, tetap terhubung. Ini ada syaratnya, saudara. Ini ada artinya. Syarat dan arti yang pertama itu adalah tetap tinggal itu artinya kita memelihara firman Allah. Senantiasa memelihara firman Allah di dalam hati kita. Tetap mendengar firman Allah, merenungkan dan melakukannya. Ya, untuk kita bisa menemukan, untuk kita bisa sepikiran dan perasaan dengan Kristus. Serta menjadikan firman Allah sebagai penuntun di dalam gerak dan tindakan kita. Arti yang kedua dari tinggal itu, kita memelihara kebiasaan, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Di dalam doa, di dalam penyembahan dalam Roh Kudus. Ya, untuk kita dapat menikmati kekuatan Allah mengalir ke dalam hidup kita. Dan arti yang lain, dengan tinggallah di dalamku itu, memelihara kebersihan hati melalui firman Allah, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga. Ya, kita harus berusaha menolak segala dosa dan menjaga kebersihan hidup. Dan tentu saja kita harus tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Selalu ada di hadirat Allah. Dimanapun kita berada, di setiap waktu. Ya, firman Allah katakan jangan keluar dari hadirat Allah. Ketika kita keluar dari hadirat Allah, kita seperti keluar dari pokok anggur yang benar. Arti yang selanjutnya, saudara, tetap tinggal itu berarti juga menaati perintahnya. Dan kita tinggal di dalam kasih-Nya. Yohanes 15 ayat yang ke-10. Dan selanjutnya, kita diminta oleh Tuhan untuk saling mengasihi terhadap sesama kita. Yohanes 15 ayat yang ke-12. Inilah arti berbuah yang sebenarnya. Kasih kita kepada sesama. Kasih itu berbuah dari generasi ke generasi. Kasih itu seperti sebuah mata rantai. Tetapi ketika ada yang berhenti mengasihi, itu berarti ada yang berhenti berbuah. Maka mata rantai itu putus. Ketika mata rantai kasih itu putus, ia berganti dengan yang namanya keresahan, kekecewaan, keretakan, dan sifatnya menjalar
membentuk orang-orang menjadi sifatnya buruk. Saudara, munculnya orang-orang yang bersifat buruk, orang-orang yang jahat, itu tidak dengan sendirinya, tidak muncul tiba-tiba. Orang-orang sifat buruk dan jahat ini mereka muncul karena sebelumnya ada orang yang memutuskan rantai cinta kasih yang seharusnya bersambung kepada dirinya. Bisa kasih orang tua kepada anaknya terputus. Bisa kasih antar sahabat terputus. Saudara, jadi mari tetaplah kita tinggal, tetaplah kita melekat, terhubung dengan pokok anggur yang benar, dengan sumber kehidupan, yaitu Allah sendiri. Tetaplah memelihara firman Allah senantiasa di dalam hati. Terus bersekutu dengan intim di dalam doa, penyembahan dalam Roh Kudus. Sehingga kita boleh menerima aliran-aliran hidup, menerima kasih dan kuasa Tuhan. Dan teruslah menjaga kebersihan hidup dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Taati firman Allah dan hidup di dalam kasih. Maka kita akan hidup dan menghasilkan buah dan menyenangkan hati Bapa. Karena Allah adalah sumber kehidupan bagi kita. Dan di luar Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi tetaplah tinggal pada sumber kehidupan itu. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan menjadi landasan dalam gerak hidup kami pada hari ini. Untuk kami tetap tinggal dan melekat kepada pokok anggur yang benar. Kami tetap tinggal dan melekat kepada sumber kehidupan, yaitu Engkau sendiri. Karena kami menyadari Tuhan, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak bisa melakukan hal-hal yang sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, tuntun kami, terangi kami, untuk kami bisa mampu melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas.